Tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan. Ku hempaskan semua sedihku. Aku terbang ke atas bulan, memeluk bintang-bintang. Bahagia rasa hatiku. Di sini ada Memorandum of Understanding between the City Government of Bandung, the Province of West Java, Republic of Indonesia, and Tallinn City Government, Republic of Estonia, concerning establishment of sister city partnership and cooperation. The City Government of Bandung, the Province of Java, Republic of Indonesia, and Tallinn City, Republic of Estonia, hereinafter revert to as the parties, desiring to promote favorable relations of partnership and cooperation between the parties, recognizing the importance of the principles of equality and mutual benefits, referring to the letter of intent to establish a memorandum of understanding on a sister city cooperation relationship between the City Government of Bandung of the Province of West Java, the Republic of Indonesia, and the Republic of Estonia, signed at Bandung City on the 4th of November 2022, and pursuant to the prevailing laws and regulations in the respective countries, have searched an understanding follows. Article objective. The objective of this memorandum of understanding, hereinafter revert to as the MOU, is to establish a cooperative. Yang kedua mengenai pasal kedua or Article 2 about scope of cooperation. The parties will undertake concrete effort on the basis of equality and mutual interest to promote friendly relation between peoples in the following areas. The first one, science and technologies development. And the next one, economic development and trade. The third one, technical capacity development and governance management. The next one, human research development. And then environment and culture exchange. And the last one is tourism. And the next one is Article 3 about implementation. The first, in order to facilitate the implementation of the MOU, the parties shall draw up an activity plan in accordance with the scope and fields set out in Article 2. The second one, the work plan as referred to in paragraph 1 is an integral part of this MOU. And the last one, the activity plan as referred to in paragraph 1 shall be signed no later than 6 months after the signing date of the MOU. Sam, activities carried out based on this memorandum of understanding are carried out in accordance with the availability and existence of personnel of the parties as well as other available resources as agreed by the parties. One is Article 5 about joining working group. The first, the parties might form a joint working group to evaluate the activities undertaken under this MOU. And the second one, member of the joint working group consists of representative of relevant agencies from the parties and, if needed, can involve a representative of the private sector or other sector.
The third one, the joint working group, as referred to in paragraph 1, prepare and proposes short and medium-term activities and evaluate the development of cooperation. The next one will be the last. The joint working group may hold meeting as deemed necessary as needed either in Bandung or in Tallinn. Next one, Article 6, intellectual property. The first, each party is obliged to protect the intellectual property rights of the other party in its territory in accordance with the provision of the national law applicable in each country. And the next one, in terms of special arrangement, program, and activities related to intellectual property, the party shall make a separate arrangement to protect intellectual property right resulting from the implementation of this memorandum of understanding. And the next one, Article 7, about confidentially. If either party wishes to disclose confidential data and or information obtained from the implementation of this MOU, the disclosing party shall seek a written consent from the other party prior to the disclosure of such data and or information. Baik, saya pikir cukup ya. Oke, yang karena memang mata kuliah ini mengharuskan gitu ya, mahasiswa mampu memiliki skills tertentu yang memang bisa menjadi bekal mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pasca dia lulus gitu. Nah, akhir-akhir ini kan kita tahu bahwa pemerintah daerah itu menjadi salah satu aktor dalam hubungan luar negeri, dan keaktifan pemerintah daerah dalam hubungan luar negeri ini menunjukkan bahwa kontribusi daerah dalam upaya untuk memastikan hubungan internasional itu semakin dinamis. Artinya pemerintah daerah itu sudah mampu mendesain perannya dalam skala internasional gitu dan global. Selama ini kita tahu bahwa pemerintah daerah itu hanya mampu berkontribusi dalam konteks ini saja, konteks konteks yang sifatnya domestik gitu. Jadi pemerintah daerah itu hanya mengurusi lokal. Namun akibat adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018, kemudian Permendagri Nomor 25 tahun 2020, kemudian Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 gitu ya, memungkinkan pemerintah daerah ikut aktif dan ikut serta dalam membangun kebijakan luar negeri gitu ya, mendukung kebijakan luar negeri yang pastinya mendukung dalam konteks pemerintah daerah untuk berkontribusi dalam mencari kerjasama berbasis sister city dan kerjasama internasional lainnya gitu. Nah, dari sinilah kemudian kenapa pembuatan MOU ini penting gitu. Karena selama ini ya dari 500 kabupaten kota yang ada di Indonesia khususnya gitu, itu sebagian besar pemerintah daerah tidak memiliki skills dalam membuat dan mendesain format kerjasama internasional khususnya dalam sistem sister city gitu. Implikasinya apa? Sehingga pemerintah daerah ini semacam menganggap bahwa hubungan luar negeri itu adalah tugas pemerintah pusat, padahal tidak sepenuhnya seperti itu ya.
Bahkan beberapa daerah yang selama ini menjadi eksekutor utama dalam hubungan luar negeri gitu ya, seperti Jakarta, Surabaya, kemudian Bandung, Yogyakarta, Semarang dan kota-kota lain itu menjadi apa ya? Menjadi dominan dalam hubungan luar negeri. Sedangkan beberapa daerah lain itu kita tidak lihat gaungnya gitu. Tadi pagi ada kerjasama Sister City gitu ya. Saya baru tahu ada Sister City antara Solok, kota Solok di Sumatera Barat ya, dengan kota Sao Paulo dalam bidang kopi, perkebunan kopi gitu ya, bidang pengelolaan kopi lah gitu. Kemudian ada kerjasama Jakarta Utara gitu dengan pemerintah Guangzhou, China dalam bidang perikanan gitu. Kemudian ada kerjasama misalnya pemerintah kota Bali dan kota Suzhou di Korea Selatan dalam upaya untuk membangun kerjasama dalam bidang pariwisata gitu. Jadi peluang-peluang ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah agar bisa mengakselerasi kepentingan daerah sekaligus selaras dengan kepentingan nasional. Dan disinilah perannya anak HI gitu, karena dengan adanya peluang-peluang seperti ini, anak HI harus bisa berkontribusi. Saya yakin bahwa kalian yang ada di kelas ini itu tidak ada dalam satu daerah tertentu, paling bervariasi gitu. Nah, oleh sebab itu, dengan kemampuan kalian mampu mendesain MOU seperti ini, itu menjadi bekal buat kalian ke dalam berkontribusi di daerah kalian dalam kerjasama internasional. Makanya memang saat ini pemerintah daerah itu harus mengubah wajah kebijakannya. Misalnya dalam rekrutmen CPNS itu harus menyertakan bagaimana anak-anak HI itu bisa masuk di situ, karena ternyata fakta di lapangan banyak beberapa wilayah di Indonesia gitu ya sudah memiliki tagline kebijakan luar negeri yang sifatnya eksternal gitu, tetapi tidak mampu atau tidak memiliki divisi hubungan luar negeri tertentu ya, seperti itu, sehingga ketika dihadapkan pada peristiwa-peristiwa tertentu yang berhubungan luar negeri gitu ya, mereka ya tidak siap gitu. Oleh sebab itu, tujuan dari pembuatan MOU ini mudah-mudahan menjadi langkah awal buat kalian ke depan untuk berkontribusi dalam hubungan luar negeri khususnya di daerah masing-masing.